orang tentang orang tuh menganggap Al-Quran itu sesuatu yang terpelihara selama I don't know, selama dia tuh abad ke-7, sekarang 21. Selama 14 abad itu sama, ya. Enggak, itu gini. Itu turun kamu bisa ngebayangin nggak kitab suci itu turunnya kayak gimana? Jadi sebuah kitab suci itu aslinya gimana? The Bible? Or just like any holy book? Nggak, the Bible lebih gampang karena si namanya rasul ya, atau sahabat atau apa tuh namanya, rasul ya. Itu kan dia yang nulis ya, ya kan? Kan dia yang nulis kan? Dia nulis. Jadi dari siapa? Matius atau ya gitu ya. Al-Quran tuh nggak gitu. Is it word by? Ceritanya tuh si Tuhan nyampein ke Nabi Muhammad, ya. Melalui misalnya namanya malaikat Jibril sampai nih ke Nabi Muhammad. Pada hari ini dapat nih Nabi Muhammad, tapi cuman 10 ayat. Persoalannya Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, jadi dia hafal. Sudah hafal kan, ketemu sama Jibrilnya tanpa orang lain lihat kan. Jadi misalnya di ruangan ini, misalnya dia keluar, dia turun, ketemu sama anak buahnya, murid-muridnya, terus bilang, gue baru dapat nih 10 ayat, terus dia bacain. Si murid-muridnya juga sebagian nggak bisa baca, ya. Jadi sebagian tuh menghafal. Makanya di dalam Islam tuh ada tradisi menghafal Al-Quran karena itu. It's exactly what we talked about with Cinta. Ketawainnya terus. Terus 2 hari kemudian datang lagi 15, ya. Terus nggak muncul-muncul. 7 minggu kemudian ada lagi yang baru. Nah ketika itu Nabi tuh nggak bilang ini dijadiin buku ya. Dia nggak bilang gitu. Ini dikumpulin aja, terus diapal-apal sama orang. Ada yang nulisnya di pelepah, ada daun apa, ada yang di kulit kambing, ada yang di, karena itu zaman belum ada tradisi tulis menulis di kertas. Itu jalan terus sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal. Dia tidak pernah bilang, itu si tulisan-tulisan lu yang tercerai-berai itu dikumpulin ya, dijadiin satu buku. He didn't tell us to do that. Tapi setelah dia meninggal, barulah orang-orang berikutnya berpikir tentang kita kumpulin yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan mereaksi video ini ya teman-teman ya. Dimana berarti menunjukkan emang dia ini apa sebenarnya. Kayak ibaratnya gini, kalau seandainya memang musyrikin, memang bukan Islam, Ade Armando ini ya oke, kita akan berapologetik kepada dia kan. Tapi kalau dia mengaku Islam tapi sok tahu, itu yang bikin capek. Islam tapi sok tahu, menduga hal ini seperti ini gitu kan. Gini. Pertama dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu mendapati wahyu nggak langsung, nggak pak gitu, tapi pelan-pelan ataupun berangsur-angsur. Pertama jawabannya, kenapa harus demikian Bang Daman? Jawabannya karena gini, relevansi zaman. Karena memang sengaja Allah ingin buat Al-Quran ini menjadi jawaban sekalian alam, seluruh hidup. Jadi apabila ada case turun ayat, ada case turun ayat, ada case turun ayat. Jadi agar terus kayak contoh gini, ayat nasakh dan mansuh. Contoh dulu. Kemana kiblat orang Islam pertama? Baitul Maqdis. Karena apa? Mekah masih belum miliknya orang Islam. Ka'bah masih belum miliknya orang Islam. Jadi Islam kalau seandainya datang langsung mengklaim ini punya kami misalnya gitu. Oh, tidak rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang langsung klaim ini, klaim itu, enggak. Kalau ditanya, kemana kami harus beribadah wahai Rasul? Baitul Maqdis. Sehingga setelah Fathu Mekah, resminya Mekah menjadi miliknya umat Islam, maka keluarlah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Untuk menunjukkan apa? Turunnya Al-Quran per case. Lalu dia bilang, karena Rasulullah tidak bisa menulis, dia menghafal. Dari mana dia tahu? Dari mana? Sedangkan ini saya kasih ayat ya. Di mana? Karena Rasulullah itu seorang rasul ya. Arti rasul itu gimana? Seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan
sebagai otoritas tertinggi daripada penjabaran di balik maksud yang dia mau terhadap manusia, terhadap khalifah yang telah diciptakannya, agar satu pimpinan, agar satu penjabaran, agar satu kesamaan, agar satu jalan, satu visioner dipercayakan pada satu orang. Maka nggak boleh banyak komando, nggak boleh menafsir Al-Quran sembarangan, sama kayak lu. Kenapa? Wajibnya selisan dengan Rasulullah. Kalau enggak, ngapain datang Rasulullah? Ngapain diilhamkan segala penjabaran Al-Quran kepada Rasulullah? Ini bentar lagi kita serang Bible. Slow, santai. Ya, karena dia bilang, wah Bible ini lebih jelas gini. Oh oke, siap. Kita buka faktanya. Oke, sekarang Al-Quran dulu. Siap. Sekarang Rasulullah, dia bilang bahwa Rasulullah ketika dapatin wahyu, dia ngafal. Bukan ngafal. Bedanya dan istimewanya daripada Rasulullah SAW, Allah yang mengatakan, sanuqri'uka fala tansa, kata Rasulullah. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Perbedaan Rasulullah dengan kita. Dimana karena dia Rasulnya, Allah tidak titipkan lupa padanya. Dan gak perlu hafal. Dan dia akan terus ingat maksudnya. Bahkan sampai ke ayat yang dinasakh pun. Relevansi zaman, zaman ini misalnya contoh, ayat yang dinasakh. Mana ayat yang dinasakh? Apabila dalam peperangan 1 lawan 100, jangan kamu mundur. Kemudian relevansi zaman, melihat orang semakin lama, semakin lemah gitu ya. Allah tahu. Nggak pantas, di era awal 1 langsung diturunin ayat nasakhnya. Sedangkan kekuatan orang awal, misalnya kayak Umar bin Khattab 1 lawan banding 1 batalion. Makanya turun ayat pertama, 1 lawan 100 kamu jangan kabur. Hingga kemudian dinasakh 1 lawan 10 kamu jangan kabur. Kenapa? Relevansinya seperti itu. Sama seperti kiblat tadi. Di mana jangan klaim-klaim ini rahmatan lil alamin. Namun karena rahmatan lil alamin, maka harus bersifat rahmatan lil alamin. Tidak ada ini punya kami, enggak ada. Santai dulu, santai, slow. Tunggu turun ayat selanjutnya. Udah selesai. Oke, turun. Udah Fatuh Mekah. Ini turun ayatnya. Bahwa di ayat tadi, sanuqri'uka fala tansa, bahwa apabila dibacakan kepada Rasulullah nggak akan lupa. Jadi dia bilang apa? Rasulullah ngafal? Kagak. Allah memang buat Rasulullah sebagai database yang tidak akan pernah lupa. Nggak perlu dia hafal. Selanjutnya dia bilang, penulisan Al-Quran kepada sahabat. Yang sahabat tersebut nggak bisa nulis. Sebagian nggak bisa nulis. Kemudian ditulislah di pelepah-pelepah kurma. Terus Rasulullah tidak memerintahkan untuk membukukan. Lalu di era sahabat dibukukan. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang tak diperintahkan Rasulullah tapi dilakukan. Itu ya. Itu maksudnya. Gini, cara mikir. Tanpa harus disuruh. Ya, orang bisa paham. Contoh gini. Ini ajaranku. Sekarang aku tanya nih secara logik. Ini ajaran Rasulullah. Menceritakan tentang cara sholat, cara berzakat, cara investasi mudarabah, muamalah dan segalanya. Dalam hadis-hadisnya menerangkan tentang bagaimana muamalah, ya, bagaimana baik, jual beli, bagaimana i'arah, bagaimana prosesi tijarah, berdagang, hakim, bab qadi, ya, bab tentang wudu dan segalanya diberitahukan kepada sahabatnya melalui hadisnya di balik penjabaran Al-Quran yang sifatnya umum tadi. Sekarang Rasulullah meninggal. Aku tanya kepada kamu. Paling relevan untuk memelihara ajaran gimana? Paling relevan untuk memelihara segala skema cara beribadah, cara bertijarah, cara qadi dan segalanya. Paling relevan gimana? Agar tidak lupa. Yaitu dengan membukukan. Dan adat itu sama dengan para rasul-rasul sebelum Rasulullah. Dalam hadis Muslim 50A disebutkan, ma minan nabiyya ba'asahu qabli illa kana ummati wa hawariyun wa ashabi fa innaha takhluf min ba'dihim. Kata Rasulullah gini, bahwa nabi-nabi sebelumku sama, di mana mereka itu dapat penjelasan daripada rasulnya. Oke? Kemudian mereka itu para rasul sebelumnya juga memiliki sahabat, murid setia, dan para pendukung dan umat. Ila kana ummati
fa innaha takhluf. Maka bahwa sesungguhnya ada nanti golongan partai, arti partai kelompok, yang nanti akan yaquluna ma la yaqulun, yaquluna ma la yaqulun, yang akan mengatakan sesuatu yang tak dikatakan, wa yu'maruna ma la wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tak dikerjakan. Artinya apa? Bahwa mau umat Nabi Isa, mau umat Nabi Musa sama. Disampaikan oleh Nabi Isa gini ya cara ibadah bla 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 bla. Oke, Nabi Isa nggak bilang apa-apa. Kita ini ingat, kita pasti bakal punya anak, dan anak pasti bakal punya cucu. Ya. Cucu bakal punya cucu, cucu bakal punya cucu. Cara agar kita ingat semua penjabaran daripada Rasul kita apa paling kurang? Catat biar kagak lupa. Catat biar kagak lupa. Sama kayak kita di akademi. Saat kita berada di akademi, dosen nggak bilang suruh catat nih. Agar kagak lupa kita gimana? Agar kita tidak lupa gimana? Mencatat, membukukan, ya. Mempatenkan dalam satu tulisan, oh gini penjelasan tadi. Dia Rasulullah juga seperti itu. Agar tidak lupa dengan Al-Quran, sekalipun Rasulullah enggak nyuruh. Tapi mereka tahu, agar ajaran ini bisa sampai ke cucuku. Agar Al-Quran ini bisa sampai ke cucu, daripada cucuku, daripada cucuku, ke cucuku, sampai ke alam sekarang. Gimana? Dicatat. Karena ingat, Islam itu ketika dijabarkan oleh Rasulullah, bukan untuk kalian doang. Bukan untuk sahabat doang, seluruh alam. Maka penjelasan seluruh alam daripada Rasulullah, disitulah terpahamlah bahwa kalau untuk seluruh alam aku bakal mati. Misalnya Umar bin Khattab nih dan Utsman bin Affan. Kalau untuk seluruh alam, gue juga bentar lagi mati. Gue gak akan hidup sampai tahun 2025. Caranya gue catat nih, mana yang Quran. Catat nih di era sahabat. Kenapa? Agar ajaran ini bisa diwarisi ke cucu. Ke cucu lagi, sampai kita ke sekarang. Tanpa harus disuruh. Untuk menunjukkan, ini justru mukjizat Al-Quran. Allah bilang, nahnu nazzalna zikra, bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Artinya Allah apa mengatakan? Bahwa Allah akan menitipkan hamba-hambanya yang kemudian paham bagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Sehingga berdirilah dua pilar. Ada pilar mufasir, ada pilar tahfidz, orang yang menghafal. Orang yang menghafal itu menghafal keaslian daripada konteks Al-Quran. Yang kedua, mufasir, menjaga maksud. Dua pilar tersebut. Sekarang dia bilang bahwa dicatatkan di pelepah kurma dan segalanya, lalu kemudian dikumpulkan pelepah kurma itu kagak ada. Yang dikumpulin orang hafal. Kagak dikumpulin itu pelepah kurma dan segalanya. Dikumpulin hanya sebagai pembuktian untuk kemudian dia ingat. Yang dihafal, yang dikumpulin hufadha, penghafal. Contoh nih, lu punya guru nih. Gurunya bilang 1 + 1 itu sama dengan 2. Ya. Kalau 2 × 2 itu 4, sama seperti 2 + 2. Nah, misalnya dia catat. Oh gini ya. Oh biar nggak lupa. Oh gimana ya cara aku ngajari ke cucuku nanti kalau aku mati? Oh aku catat nih di dinding rumah, dia catat. Ada yang catat di apa itu pelepah kurma di kulit kami. Karena apa? Biar dia nggak lupa ajarannya. Walaupun dia udah hafal. Tapi di era pembukuan Al-Quran yang dikumpulkan bukan catatan pinggir-pinggir tembok tadi yang dari pelepah kurma tulang, kagak ada. Hufadhanya yang diteliti. Lu ngambil ayat ini dari mana? Coba lu hafal, lu dari mana? Oh, ada 2 orang sama. Oh, berarti ini ayat ini pernah turun. Coba lu hafal. Pas dites, ini kok kamu agak beda nih. Ini kok agak beda dari siapa? Siapa gurumu? Siapa ini? Ditanyakan. Dikumpulkan. Oh, ternyata setelah pengumpulan ternyata ada ikhtilaf lagi. Apa ikhtilaf? Orang ngafalin ini sebagai Al-Quran. Ada orang yang ngafalin ini di Umar bin Khattab, dan daripada penghafal yang lain sudah mengidentifikasi kayaknya itu bukan Al-Quran deh, kayaknya itu hadis. Udah jadi buku. Makanya adanya pembakaran Al-Quran ketika bercampur antara hadis dan Al-Quran, dibuat lagi, diefortin lagi untuk penjagaan Al-Quran. Karena Allah udah bilang, aku yang akan menjaga. Jadi mereka gak akan pernah lelah untuk menjaga Al-Quran. Oh ternyata udah gagal. Karena apa? Bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Diidentifikasi lagi, dikritisi lagi, dipisah lagi, disuling lagi. Mana yang lebih, yang benar-benar Al-Quran? Tinjauannya apa? Hufadha. Hufadha ada yang menghafal hadis. Ya, hufadha itu ada yang menghafal Al-Quran, dia juga menghafal hadis. Jadi begitu orang datang store, ternyata hadis yang dia store. Udah.
Identifikasi dari Umar. Hadis ini dia yang dengar, aku nggak pernah dengar. Coba para penghafid lain, ini ayat Al-Quran, saya nggak pernah hafal ayat itu. Ada yang pernah hafal ayat ini? Nggak ada. Ada yang pernah dengar penyertaan? Ada. Saat Rasulullah mengajarkan gini di era ini. Oh, berarti hadis ini. Karena apa? Tidak ada jalur yang menghafal kalau itu Al-Quran. Atau ada 3 orang yang menghafal. Misalnya 3 orang nih, dia ngafal. Ternyata itu hadis. Coba ada yang hafal gini, ada saya. Oke. Coba siapa lagi? Oh, ada saya. Yang lain kenapa pada nggak hafal? Kayaknya itu bukan Al-Quran deh. Itu kayaknya itu hadis Rasulullah deh. Gini. Saat Rasulullah duduk, oh hadis. Disuling. Adanya pembakaran Al-Quran. Kenapa? Karena bercampurnya Al-Quran tadi. Antara hadis dengan Al-Quran. Disuling lagi. Nggak capek mereka. Karena Allah tahu. Inilah hamba yang dititipkan, yang kemudian akan menjaga Al-Quran. Mekanismenya panjang. Bahkan sampai sekarang, validasi tentang kebenaran Al-Quran, sampai sekarang. Sekarang kita menuju ke Bible. Codex Sinaiticus. 4 abad sebelum Yesus, sesudah Yesus. 4 abad itu, 400 tahun. Menceritakan orang yang hidup di abad pertama nih. Siapa dia nih? Lu ngebayangin gak? Lu nyeritain orang 400 tahun yang lalu. Persen salahnya itu bukan 100%. 1 juta persen gitu. Paham gak maksudnya? Lu nyeritain orang yang 1000 tahun di belakang, 4000 tahun di belakang loh. Lu nyeritain loh. Abad ya, 400 tahun di belakang loh. Lu ceritain tuh. Oh dia tuh gini, dia tuh gitu. Dia nih gini, dia nih gitu. Diceritain. Dia Tuhan, dia ini, dia itu. Diceritain. Persen salahnya jutaan persen, bukan lagi 100%. Di mana coba ketik Codex tertua Bible, Codex Sinaiticus, 4 abad setelah Yesus. Oke, ikhtilaf pendapat. Ada yang bilang 3 abad. 3 abad juga masih hancur. Artinya masih hancur. Masih lah, kok 4 abad? Belum lagi dengan pembuktian bahwa penulis kitab Ibrani masih sampai sekarang tidak diketahui siapa penulisnya. Belum lagi kesalahan-kesalahan di Bible dibalik prosesi identifikasi. Contoh gini. Ya, dalam 1 Tawarikh 3, di sini jelas-jelas menyebutkan anak kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel, ya. Anak kedua siapa? Daniel, ingat baik-baik. Daniel. Oke, di penulis kitab Samuel beda lagi. Ya, ini menceritakan tentang son were born to David ya, anak Daud. Nah, anak keduanya siapa noh? Nih, kita terjemahkan. Tadi anak keduanya siapa? Daniel ya. Ini siapa nih? Yang kedua Kileab bin Abigail. Bapaknya sama-sama Abigail. Anaknya beda dari Abigail ya kan? Ini Abigail juga nih. Tapi Kileab anaknya. Lalu apa yang adik Armando banggakan dari kitab suci Kristen tadi apa? Yang kayak menertawakan kitab suci Al-Quran yang agak aneh kata dia, penyusunan dan penulisannya, dibalik ketidaktahuannya gitu. Jadi ibaratnya kalau ada 212 lagi, 213 tuh jangan lupa undangan di Armando. Kayaknya pengen digebuk lagi tuh anak. Jadi kalau you punya ilmu ya di balik Al-Quran, saya akan menerima. Tapi kalau ndak ada, hanya sekedar dengar oke gini ya Al-Quran, cuma denger doang, tidak mempelajari bagaimana sekritis apa para sahabat dalam membukukan Al-Quran, ya. Terus dia bilang nggak ada perintah, tiba-tiba dibukukan. Lu juga kagak ada perintah dari dosen untuk nyatet, tapi lu catet. Salah nggak lu? Enggak, tapi diapresiasi, bener. Berarti lu punya otak. Kalau ini bakal lu pakai selamanya, kalau ini bakal lu pakai di kemudian hari, paling kurang relevansinya dicatat. Misalnya kayak Taurat dan Injil. Kenapa ada kitab Taurat dan Injil? Apa yang melatar belakangi adanya kitab sebelum Al-Quran? Ya kayak tadi disampaikan ajaran oleh Nabi Isa ataupun Nabi Musa kepada muridnya. Muridnya mendengarkan. Ketika mendengarkan, dia pasti akan mewarisi ajaran. Kepada anak, kepada cucu kepada cucu. Relevansinya apa yang harus dia lakukan? Paling kurang dia nulis.
Makanya dikatakan ada menulis di loh-loh batu ataupun di lembaran-lembaran papirus dan segalanya. Dicatatnya tujuannya apa? Biar gua bisa warisi ajaran ini ke anak gua. Tapi Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Fa inna takhluf. Era sesudah mereka, ya. Era sesudah mereka, apa yang terjadi? Ada nanti yang mengatakan yaquluna ma la yaqulun. Yang akan mengatakan sesuatu yang tak pernah dikatakan, yang tak pernah diwariskan, yang tak pernah diajarkan. Lalu wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka akan mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan, yang tak pernah diajarkan. Siapa? Orang yang tadi kemudian ingin merusak ajaran dasar daripada Nabi Musa dan Isa. Maka yang diturunkan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, dan Allah menjamin ini nggak akan bisa diubah. Kalau yang awal diubah untuk menunjukkan apa? Bahwa ini kebebalan manusia. Dikasih kebenaran, kalau dia tidak setuju, dia rentan akan mengubah. Oke, silahkan lakukan. Tapi ingat, suatu saat jikalau ku mantapkan ajaran ini sebagai ujian terhadap kalian, ujian terhadap kuberikan akal kepada kalian, mana yang lebih kalian pilih? Kebenaran yang datang daripadaku ataupun kebenaran yang kalian anggap benar daripada tangan-tangan jahil manusia merubah firman Tuhan? Mana contohnya? Al-Quran. Lot. Dalam Bible berzina dengan kedua anaknya. Dalam Al-Quran, Rasul suci tak pernah ngapa-ngapain. Oke. Ismail dalam literasi Yahudi ingin membunuh Isa karena ingin mengambil harta bapaknya. Memfitnah. Al-Maryam 54 menceritakan Ismail adalah sadiqul wa'di dan Rasul tidak pernah melakukan hal seburuk itu. Menunjukkan bahwa Al-Quran datang mengatakan ini yang kalian percaya, sosok kriminal yang diangkat di dalam kitab kalian, ini ku klarifikasi, mereka tidak sekriminal itu. Dan mereka tidak pernah melakukan hal yang kalian catat dengan tangan jahil kalian. Karena rentannya, Al-Quran ketika mengatakan sosok Yahudi ataupun Bani Israel, bebalnya Bani Israel itu menceritakan tentang bahwa rentanitas mereka, kalau mereka tidak bisa mendurhakai, artinya, oh ajaranmu gak benar. Yang kedua, mereka akan memfitnah rasul-rasul yang mulia tersebut. Yang ketiga, mereka akan membunuh. Makanya tak heran adanya prosesi perencanaan pembunuhan terhadap Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih. Lalu Allah selamatkan. Untuk menunjukkan apa? Al-Quran ini klarifikasi terakhir dan pemantapan ajaran. Biar semua pada tahu itu orang yang di belakangnya siapa. Dikatakan Al-Quran, am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqan Hudan aw Nasara. Kamu ingin mengatakan bahwa Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi Nasrani? Afa ta'lamuna amillah? Adakah yang lebih mengetahui semua yang ada di muka bumi ini selain Allah? Menunjukkan apa? Masa dahulu penyelewengan sejarah, ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Kalian bisa ubah sejarah. Caranya apa? Sembunyikan database asli, munculkan data-data palsu tentang orang yang kalian benci tersebut, kalian fitnah. Misalnya contoh, ya, kata Allah, kalian bisa ubah sejarah. Contoh, Soekarno hari ini dipandang sebagai tokoh proklamator. Kalau kita sembunyikan segala data tentang dia proklamator, dan kemudian kita mencatatkan data baru, dan kita sembunyikan data tentang Soekarno itu sebagai proklamator, kita wujudkan dia PKI, dia pemberontak, dia ini antek Belanda dan segalanya. Kemudian hari 2000 tahun yang akan datang, dia akan dipercaya sebagai antek Belanda, tidak lagi sebagai tokoh proklamator. Maka butuhnya ada yang ngasih tahu ini data aslinya, bahwa dia bukan antek Belanda ataupun pemberontak, dia adalah tokoh proklamator. Itulah fungsi Al-Quran, mengklarifikasi para rasul. Dari situ saja sudah menjadi relevansi tertinggi bahwa Al-Quran ini rahmatan lil alamin, agar manusia kembali daripada lidulamati lan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada kalian dulu dalam kitab suci yang kalian sebut suci, isinya orang-orang Daud berzina, Nabi Daud nih berzina nih, ya. Terus Ibrahim lebih memilih istrinya, terus ngusir Ismail dengan emaknya. Al-Quran datang tidak pernah itu terjadi. Berarti ini Al-Quran sedang menceritakan sesuatu yang telah difitnah oleh jahilnya mulut manusia terhadap perantara-perantara Tuhan untuk memberitahukan tentang dirinya. Jadi setelah Yahudi kurang ajar itu dibasmi sama Allah, ya, dengan datangnya Al-Quran, ya, dilaknat oleh Allah, malah datang ini antek-antek kayak Ade Armando nih. Udah teman-teman ya, makasih banyak, jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri, izin pamit. Jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk support channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu aku mau ngomong apa lagi. Bye. Mana dia ininya?